Ningsih, mau kemana pagi-pagi kok sudah rapi, cantik begitu loh? Iya, Bu Ambar. Saya mau pergi kuliah, Bu. Mau kuliah toh? Ya sudah, hati-hati di jalan ya. Ya Allah, anaknya Bu Nunu itu loh, si Ningsih. Kok bisa cantik begitu ya? Enak banget dilihat. Beda jauh sama anakku, si Sarti itu. Ini sudah siang loh, pasti tidurnya saja. Kerjaannya ya gitu-gitu terus. Dulu aku ngidam apa ya, kok dapat anak perempuan malesnya minta ampun. Sudahlah, mending nak bangunin si Sarti itu. Kebiasaannya kok gitu, pagi tidur, malam melek terus loh. Tidak ada kapok-kapoknya sama sekali. Mending sekarang aku bangunin saja kok. Sarti, bangun toh, ini sudah siang loh. Kamu itu kan perempuan, masa tidur terus toh kerjanya? Kuliah gak mau, kerja juga gak mau. Kamu itu maunya jadi apa toh? Lihat tuh si Ningsih, pagi-pagi sudah rapi, sudah cantik, mau pergi kuliah loh. Lah kamu masih tidur saja, enak tenan hidupmu. Pacar juga gak ada, mau sampai kapan kayak gini toh ha? Bangun Sarti, jangan kebiasaan males terus. Ya ampun, Bu. Ada apa sih ini? Pagi-pagi sudah ngomel-ngomel saja. Segala banding-bandingin aku sama si Ningsih terus. Aku itu masih mantuk toh. Lah, kamu toh jadi perempuan. Malesnya minta ampun. Belikan ibu beras 5 liter sana ke warung Bu Nunu. Yang 1 liternya 13.000 loh. Ya sudah, sini aku belikan. Cepet, ibu mau masak ini. Aduh, males banget aku ke warung Bu Nunu. Biasanya itu loh, banyak pengangguran nongkrong di situ. Waduh, si Sarti ke warung saja kok sampai ditutup semua begitu. Tuh kan, bener. Ada si Sutarno sama si Sutrisno. Sudahlah, tak diemin saja. Kuwi ono si Sarti lho. Wih, ledekin ah. Iki mulut lagi gatel, pengen nyenggol wong. Bu Nunu, beli. Loh, di Sarti, kok baru kelihatan maneh toh? Kemana wae neng? Dari kota apa dari pasar? Itu muka ditutup rapat banget loh. Kayak lontong tinggal dikasih daun pisang. Lah kok diem wae? Lagi ngirit omongan apalagi sakit gigi? Nggak biasa didiemin ya mereka ini. Malah makin ngelunjak mulutnya. Aduh, ada apa sih Sutrisno? Kamu itu berisik sekali. Apa kamu nggak ngaca? Kamu saja pengacara. Pengangguran banyak acara, kok berani ngeledek aku? Nanti mulutmu aku elem loh. Serem marah Desarti. Takut aku dimakan. Sudahlah, males aku. Warungnya lama banget nggak keluar-keluar. Mending aku pulang saja. Lucu ya Sarti kalau marah. Loh, mana berasnya? Warungnya tutup, Bu. Tutup? Masa sih warung Bu Nunu tutup? Lah, kalau nggak percaya, ibu saja yang beli sana. Jangan nyuruh-nyuruh aku lagi ke warung. Hah? Ya sudah, awas kamu bohong ya. Itu anak baru disuruh sedikit saja sudah marah-marah. Perasaanku warung Bu Nunu itu nggak pernah tutup dari zaman Majapahit loh. Kok sekarang bisa tutup? Aneh tenan. Dasar si Sutrisno, mulutnya bikin kesel saja. Untung aku masih bisa nahan emosi. Coba aku lihat si Ningsih di FB. Pengikutnya kok banyak banget? Sudah kayak artis saja. Lah, akun aku. Nggak ada yang ngikutin. Ya iyalah, si Ningsih cantik. Pasti banyak yang mau kenal. Lah aku? Sarti hanya bisa menatap layar ponselnya dengan perasaan iri. Merasa kalah dan tak diperhatikan, Sarti mulai mencari cara. Hingga akhirnya ia memilih menggunakan fitur filter kecantikan. Berharap wajah palsu itu bisa memberinya penggemar di jagat online. Sarti mulai sibuk mencari pakaian yang cocok untuk foto pertamanya di media sosial.
Namun isi lemarinya membuatnya kecewa. Semuanya sudah ketinggalan zaman. Hingga akhirnya tersisa satu kaos putih yang sudah kekecilan dan sebuah rok mini lama peninggalan masa SMP. Meski sederhana, itu yang menurut Sarti paling pantas. Tanpa banyak pikir, ia pun memakainya. Di depan kamera, Sarti mulai berpose ala model, siap mengunggah foto pertamanya ke dunia maya. Permisi Bu Ambar, numpang lewat ya. Iya Ningsih, silakan. Ibu mau tanya, memang warung ibumu tutup toh? Kayaknya nggak tutup Bu. Soalnya ibu saya nggak pernah nutup warung kalau lagi sehat. Kalau tutup itu paling ya pas lagi sakit saja. Jadi pasti buka Bu. Oh alah, begitu toh. Iya ya, seingat ibu, warung ibumu memang nggak pernah tutup. Iya ya sudah, permisi Bu. Iya, silakan lewat. Ganteng banget itu cowok yang di samping Ningsih. Pasti itu pacarnya si Ningsih. Ternyata si Sarti bohongin aku. Memang ini anak harus dikasih pelajaran. Sarti, keluar kamu. Ibu mau bicara. Ibu pasti mau ngomelin aku gara-gara aku bilang warung Bu Nunu tutup toh. Iya, nanti saja Bu. Sarti lagi sibuk. Anak ini kayaknya sudah tahu mau dimarahin, makanya gak mau keluar. Ya sudah toh, kalau kamu gak mau keluar, gak usah makan malam. Ya sudah, nggak usah makan sekalian. Aku juga lagi diet kok. Wah, aku sudah bisa upload foto-foto selfie aku yang bagus-bagus ini toh. Tapi kira-kira akun baruku ini aku kasih nama apa ya? Oh iya, aku namain saja Sarah si cantik. Zaman sekarang memang sudah canggih toh. Nggak usah repot-repot perawatan. Tinggal pakai filter cantik saja, semua kekurangan di wajahku langsung hilang. Sarti terus mengunggah foto-fotonya ke media sosial. Akun Sarti kini dipenuhi foto-foto versi selfie Sarti yang terlihat sangat cantik, jauh berbeda dengan wajah aslinya. Yang tadinya akunnya sepi tanpa follower, kini dalam waktu kurang dari 1 hari sudah tembus 5.000 follower. Like berdatangan, komentar pun penuh pujian atas kecantikannya. Sarti sangat senang. Ia sibuk membalas satu persatu komentar. Tanpa sadar, malam pun telah datang. Sarti, cuci baju sana. Mumpung panas, jadi cepet kering. Jangan tidur saja. Iya Bu, Sarti udah bangun. Iya, nanti Sarti cuci bajunya. Ya sudah, cepat. Loh, kok notif HP-ku banyak banget tuh? Wah, followersku naik jadi 15.000 dalam semalam. Kayaknya pada suka semua sama aku. DM juga banyak banget tuh yang minta kenalan sama minta aku live. Bentar. Ini si Sutrisno. Hah? Ngapain dia DM aku? Minta kenalan lagi? Pasti dia terpikat sama kecantikanku toh. Di mana ya kalau aku kerjain si Sutrisno ini biar dia tahu rasa. Lu dari tadi ngapain sih? Dari tadi tak perhatiin main HP terus. Kayak punya cewek aja lu. Apaan sih lu? Ini gue lagi DM cewek cantik banget di FB. Dari tadi malam loh. Tapi ya belum dibales-bales. Ya gak bakal dibales lah. Emang lu siapa? Ah, suwe lo. Awas aja ya. Kalau DM gue sampai dibales, lu mau apa, hah? Kalau sampai dibales, gue botak. Serius lu? Awas bohong lo.
Nah, tuh kan DM gue dibalas sama Sarah, si cantik. Nih, lu lihat sendiri. Botak-botak. Waduh, sial. Beneran toh. Haduh, pagi-pagi kok wis pada nongkrong di depan warung toh? Apa gak ada kerjaan kalian ini, ha? Dari tadi duduk di situ, jajan juga gak pernah loh. Sudah sana, pulang. Jangan nongkrong terus di depan warung. Iya, Bu. Beli rokok dong. 2 batang aja, Bu. Numpang bentar. Oh iya, Bu. Si Ningsih kok belum kelihatan? Kemana toh? Gak usah tanya-tanya soal Ningsih. Urusin saja hidupmu sendiri, Sutarno. Iya. Nanya doang kok, Bu. Ya ampun, sekarang aku kok jauh lebih terkenal daripada Ningsih ya. Banyak yang minta aku live loh. Apa aku live saja ya? Pasti yang nonton ribuan. Tinggal pakai filter kecantikan, nanti juga banyak yang ngasih gift. Lumayan kan? Ya ampun, Sarti. Kamu itu kerjanya main HP saja. Kalau lagi nyuci ya nyuci saja. Nggak usah main HP segala. Jadinya lama toh nyucinya. Pantes saja kamu belum punya pacar. Beda sama Ningsih. Kemarin ibu lihat Ningsih bawa pacarnya ke rumah. Ganteng loh orangnya. Lah kamu? Sampai sekarang ibu belum pernah lihat kamu punya pacar. Ibu ini kok banding-bandingin aku sama Ningsih terus sih? Emangnya kenapa kalau Ningsih sudah punya pacar? Nanti aku juga pasti punya pacar toh. Sekarang di media sosial malah aku yang lebih terkenal daripada Ningsih. Jadi ibu jangan banding-bandingin aku sama Ningsih lagi. Sudah, aku jadi gak mood nyuci. Ibu saja yang nyuci bajuku. Bikin kesel saja ibu. Isinya Ningsih terus. Memangnya siapa sih pacarnya Ningsih? Coba aku lihat. Oh, ini toh namanya Romeo. Iya sih, ganteng. Gimana ya kalau Romeo aku DM? Ya sudah, aku DM saja. Aku ajak kenalan. Siapa tahu dibales terus jadi pacarku. Biar Ningsih nangis. Sarti, maafin ibu yo Sarti. Ibu salah toh. Ibu terlalu sering membandingkan kamu. Ibu gak pernah mikir perasaanmu. Maafin ibu yo Sarti. Di dalam kamar, Sarti justru sedang melakukan siaran langsung menggunakan akun palsunya. Baru beberapa menit live, jumlah penonton langsung melonjak hingga 2.000 view. Dengan filter kecantikan, wajah Sarti terlihat sangat cantik dan sempurna. Sarti merasa percaya diri luar biasa. Hai, maaf ya baru bisa live. Kalian pasti udah nunggu lama kan? Yang baru masuk, halo semuanya. Kalian dari daerah mana saja sih? Oh, Agus dari Jawa Tengah. Siska dari Jakarta. Ada Sutrisno juga dari Jawa. Waduh, makasih ya Sutrisno gift-nya. Iya, sama-sama Sarah. Akhirnya Sarah notice aku juga. Kalau aku masih ada di bumi ini. Aku bakal kirim gift yang banyak loh. Biar Sarah inget terus sama namaku. Ayo dong yang mau kirim gift lagi. Biar aku makin semangat live-nya. Kalau mau tanya-tanya, tulis aja di kolom komentar. Nanti aku bacain satu-satu ya. Komentar demi komentar bermunculan. Live itu berlangsung bukan hanya sebentar. Dari pagi hingga malam, Sarti terus melakukan siaran langsung tanpa mempedulikan apapun di sekitarnya. Dengan perasaan khawatir, Ibu Ambar kembali datang ke depan kamar Sarti untuk menanyakan keadaannya. Sarti, kamu lagi ngapain, Nak? Kok dari siang gak keluar-keluar kamar, toh? Kamu gak lapar? Buka pintunya, Sarti. Apa sih ibu ini? Ibu maunya apa, toh? Mau uang? Ini ada, ambil saja. Sudah, jangan ganggu aku lagi. Wah,
Ternyata DM-ku dibales sama Romeo. Ya iyalah, Sarti itu loh. Siapa sih yang gak bisa terpikat sama kecantikan Sarti? Ini awal yang bagus nih buat hubunganku sama Romeo. Biar pelan-pelan aku bisa ngerebut Romeo dari Ningsih. Hari demi hari, Sarti dan Romeo semakin sering berkomunikasi. Mereka jadi makin akrab. Sarti pun sering mencurahkan isi hatinya ke Romeo. Perhatian dan kata-kata Romeo bikin Sarti merasa dimengerti. Sejak saat itu, hubungan Romeo dan Ningsih mulai berubah. Komunikasi mereka semakin jarang. Kesalahpahaman sering terjadi. Pertengkaran pun gak bisa dihindari. Sampai akhirnya Romeo dan Ningsih memilih untuk berpisah. Akhirnya, Romeo memberanikan diri untuk mengajak bertemu langsung. Awalnya Sarti masih ragu toh. Tapi kata-kata Romeo bikin hati Sarti luluh. Kecantikan itu bukan segalanya, kata Romeo. Sarti pun merasa sangat senang. Dengan penuh harap, Sarti akhirnya menerima ajakan itu. Ibu, cepet kesini. Lah, itu kayaknya suara Sarti manggil ibu. Berarti dia sudah ndak marah lagi toh? Iya nak, tunggu ya. Sebentar lagi pacarku Romeo mau datang. Ibu siapin makan ya. Aku mau ajak Romeo makan di rumah. Oh iya toh, ya sudah, nanti ibu masak yang enak. Apa ibu nggak salah dengar ya? Sarti tadi bilang pacarnya mau kesini. Assalamualaikum, Sarah. Assalamualaikum, Sarah. Iya ya, tunggu sebentar. Benar ini rumahnya Sarah ya, Bu? Saya temannya Sarah. Loh, kok bilangnya mau ketemu Sarah? Lagi pula ini kan pacarnya Ningsih. Kok sekarang jadi pacarnya Sarti? Apa saya salah alamat ya? Ndak salah. Ini bener rumahnya Sarah. Silakan masuk, nak. Duduk sini ya, nak. Ibu panggilkan Sarti. Sarah maksudnya. Sarti, itu cowok di depan bukannya pacarnya Ningsih toh. Kok sekarang malah jadi pacarmu? Lagi pula, kenapa dia bilang namamu Sarah, bukan Sarti? Kamu ini jangan suka bohong toh. Ibu, jangan ngomong Ningsih lagi. Buktinya sekarang Romeo sudah jadi pacarku. Romeo lebih milih aku daripada Ningsih. Sudah, ibu diam saja. Aku nggak butuh nasihat ibu. Ini diminum dulu kopinya, Romeo. Kamu adiknya Sarah ya? Sarahnya mana? Kamu kok bengong gitu? Bukan, aku bukan adiknya Sarah. Aku ini Sarah. Kenapa? Kamu kaget ya? Kaget lihat wajahku nggak secantik di sosial media? Bukannya kamu sendiri yang bilang, cantik itu bukan segalanya. Hah? Jadi kamu Sarah? Aku nggak nyangka. Wajah kamu seburuk itu. Percuma aku datang ke sini. Sudah, jangan pernah chat atau telepon aku lagi. Dasar wanita filter. Dasar perempuan jelek. Berani-beraninya dia bohongin aku. Sekarang aku sudah mutusin Ningsih gara-gara dia. Sial tenan. Lihat saja nanti. Aku bakal bikin dia malu. Sarti, sudah nak. Sabar ya. Mungkin memang Romeo itu bukan jodohmu. Sesuatu yang didapat dari kebohongan itu juga ndak akan baik akhirnya, nak. Ibu bisa berhenti gak sih ceramahin aku terus? Aku nggak butuh ceramah ibu. Sudahlah, aku juga nggak peduli sama Romeo. Masih banyak laki-laki yang mau sama aku toh. Ya Allah, Sarti, kenapa kamu bisa jadi seperti ini sekarang? Hati Sarti sangat terluka mendengar ucapan Romeo. Namun, Sarti masih merasa dirinya cantik.
Ia yakin masih banyak lelaki yang akan mengejarnya. Sarti tidak mau larut dalam kesedihan. Ia kembali melakukan siaran langsung dengan penuh semangat. Seperti biasanya, penonton live Sarti tetap banyak. Followersnya masih memuji kecantikannya. Komentar manis terus berdatangan, membuat Sarti kembali percaya diri. Namun, tiba-tiba, jaringan internet mengalami gangguan. Filter wajah yang digunakan Sarti mendadak hilang. Sarti panik. Sarti buru-buru mematikan live-nya. Bahkan beberapa akun gosip mulai menyebarkan wajah asli Sarti sebelum memakai filter. Komentar negatif terus berdatangan tanpa henti. Sarti ketakutan, merasa sangat malu. Perasaannya campur aduk. Semua yang selama ini ia banggakan hancur seketika. Sarti mulai kehilangan kendali. Ia tertawa, lalu menangis dalam waktu bersamaan. Dengan emosi yang tak terbendung, Sarti menghancurkan barang-barang di dalam kamarnya. Saat itu, Sarti benar-benar sudah kehilangan arah hidupnya. Kecantikan sejati bukanlah dari wajah, melainkan dari hati dan akhlak. Kesombongan dan kebohongan hanya akan membawa kehancuran. Jangan iri dengan kehidupan orang lain, karena setiap orang sudah memiliki jalan hidupnya masing-masing. Dan ingatlah, sesuatu yang dimulai dengan kebohongan tidak akan pernah berakhir dengan kebahagiaan.